Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Perkenalkan, saya Devi Damayanti, merupakan mahasiswa semester 6 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sesuai janji saya pada short video saya sebelumnya, bahwasanya saya ingin menjelaskan lebih detail mengenai implementasi pendekatan Word and Paper terhadap perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi pada sektor logistik dengan studi kasus PT Jasa Berdikari Logistik. Sebelum itu, izinkan saya share screen kepada kalian semua mengenai hasil analisis perencanaan strategi saya. Oke. Nah, kita akan mulai dari awal. Di sini berjudul Perencanaan Strategik Sistem Informasi pada PT Jasa Berdikari Logistik Tbk, yang mana studi kasus ini tuh khusus untuk industri logistik dan transformasi green logistik. Next. Selanjutnya di sini ada mengenai blueprint of green logistik. Jadi green logistik itu adalah ambisi atau smart and green logistik, yang mana target dari PT Jasa Berdikari Logistik sendiri adalah target itu pengadaan 500 unit electric vehicle yang semoga dapat tercapai pada 2030, di mana 50 unitnya ini tuh sudah tercapai di tahun ini. Lalu kedua itu mencapai visi smart tracking, smart warehouse, dan smart enterprise. Oke. Nah, di sini juga ada masalahnya di PT Jasa Berdikari Logistik atau capability gap-nya. Yang pertama itu adalah margin laba bersihnya itu tipis, sekitar 2,5%, yang mana memiliki tertekan pada inefisiensi biaya operasional. Selanjutnya yang kedua itu adalah kelangkaan BBM bersubsidi di luar Jawa yang meningkatkan biaya energinya itu hingga 50%. Yang terakhir adalah belum adanya integrasi sistem silo data antara operasional dan keuangan. Dan yang terakhir di sini ada blueprint mengenai solusi yang diberikan, yaitu strategic IT roadmap. Yang pertama itu adalah penyelarasan ambisi bisnis dan teknologi menggunakan kerangka Word and Paper. Yang kedua menciptakan single source of truth untuk efisiensi radikal. Oke, sebelumnya sebentar. Nah, biar lebih enak dilihatnya. Selanjutnya di sini juga ada penjelasan mengenai profil perusahaan PT Jasa Berdikari Logistik sendiri dan skala operasionalnya. Jadi seperti kita ketahui dan banyak orang ketahui ini, PT Jasa Berdikari Logistik itu memiliki pertumbuhan hingga 13,73% sampai saat ini, yang mana pertumbuhan pendapatannya di 2025 tahun lalu itu mencapai hingga 213,73 miliar rupiah. Wow. Yang mana di sini juga PT JBL ini tuh memiliki 504 plus unit, yang mana skala armada mereka yang truk saat ini tuh memiliki target 1030 unit di tahun depan atau di 2027. Nah, lalu untuk jangkauan operasionalnya sendiri itu ada di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi dengan 100 plus kota yang tersebar di 3 pulau tersebut. Lalu ada 76% ketergantungan pendapat pada satu pelanggan utama. Jadi PT Jasa Berdikari Logistik sendiri itu memiliki klien utama, yaitu Alfamidi. Lalu ada Cleo, lalu ada warung keramik, lalu ada dan lain-lainnya. Tapi di sini pelanggan utamanya itu adalah Alfamidi. Selanjutnya di sini juga ada model bisnis strateginya. Jadi PT Jasa Berdikari Logistik ini tuh berfokus pada dedicated and integrated logistic support, mana alokasi eksklusif aset per pelanggan dari bisnis to bisnis untuk menjamin kepastian layanan SLA mereka. Oke.
Jadi ini merupakan blueprint of green logistik dari PT Jasa Berdikarinya sendiri, yang mana tadi klien mereka tuh ada Alfamidi, ada Warung Pintar, ada Mulia Keramik, ada Sirko, ada klub hingga Serea. Tapi yang mendominasi adalah Alfamidi. Next di sini ada mengenai nah, metodologi pendekatan itu kita menggunakan saya sendiri itu menggunakan framework Ward and Pepper. Yang mana di sini tuh pertama ada analisis lingkungan bisnis eksternal, ada analisis lingkungan bisnis internal, lalu ada analisis lingkungan SITI, analisis lingkungan SITI eksternal dan internal, lalu nanti ada portofolio strategi sistem informasi. Nah, pendekatan metodologi ini tuh merupakan pendekatan holistik yang memisahkan antara kebutuhan bisnis dan solusi infrastruktur teknis dari teknologi informasi sendiri, yang mana menjamin investasi teknologi informasi yang tidak sekedar mengikuti tren, tapi beroperasi sebagai bisnis enabler yang selaras dengan ambisi korporat sendiri. Oke, next. Oke. Selanjutnya di sini ada lingkungan bisnis eksternal. Mungkin sebelum kita ke lingkungan bisnis eksternal, saya akan lebih menjelaskan terlebih dahulu mengenai identifikasi masalah. Jadi yang pertama itu sudah disebutkan tadi, itu adalah tingginya ketergantungan pada pelanggan utama, yaitu Alfamidi. Yang kedua, adanya resiko pemenuhan service level agreement, yang mana resiko bisnis utamanya adalah perseroan, adalah kemampuan untuk terus menjaga dan mempertahankan standar SLA-nya yang ketat kepada pelanggan B2B-nya. Sedangkan yang dibutuhkan sistem pemantauan adalah yang lebih proaktif untuk menghindari terjadinya overlapping jadwal atau waktu tunggu armada yang tidak optimal. Lalu ada terkait masalah mengenai efisiensi biaya distribusi di wilayah operasional terkecil, karena pengoperasian armada di wilayah luar Jawa itu seperti Kalimantan dan Sulawesi ini menghadapi tantangan berat berupa volatilitas harga dan kelangkaan pasokan BBM yang sudah saya mention tadi di awal. Nah, yang terakhir ini tuh ada masalah mengenai kebutuhan integrasi sistem dedicated ke multi platform pelanggan, di mana model bisnis dedicated and integrated logistic support ini tuh menuntut perseroan untuk mampu mengintegrasikan fasilitas penunjangnya secara eksklusif dengan sistem internal pelanggan yang berbeda-beda seperti Alfamidi dan Sirko. Tapi belum adanya standarisasi integrasi data antar platform ini yang berpotensi menghambat kecepatan pelaporan dan validasi transaksi atau validasi transaksi secara real time. Nextnya di sini ada analisis lingkungan bisnis eksternal, yang mana saya menganalisis menggunakan diagram pastel yang saya bisa tampilkan juga di sini di dalam doc saya. Sebentar. Oke, ntar diagram pastel. Jadi pastel ini itu terdiri dari political, economic, social, technological, environmental, dan legal. Jadi di political sendiri ini tuh kebijakan pemerintah dalam mendorong ekonomi hijau dan transisi energi bersih menjadi landasan bagi rencana pengadaan 50 unit EV pada tahun 2026 ini, dengan kebijakan pembangunan infrastruktur nasional termasuk IKN di Kalimantan, pembukaan peluang ekspansi jaringan distribusi baru lagi pada perseroan tersendiri. Dengan ekonomik itu adalah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61% ini pada triwulan 1 di tahun ini, yang mana memberikan optimisme, namun penurunan daya beli masyarakat pada sektor FMCG yang berdampak pada volume ritase pengiriman. Untuk sosialnya adalah perubahan perilaku konsumen yang semakin mengandalkan online marketplace,
yang meningkatkan permintaan jasa logistik pihak ketiga yang cepat dan transparan. Untuk teknologikalnya adalah adopsi digitalisasi logistik melalui konsep smart tracking, smart warehouse, dan smart enterprise yang menjadi faktor pembeda dalam industri sektor logistik sendiri. Yang bagian environmental itu adalah isu pengurangan emisi gas rumah kaca yang menempatkan perseroan pada dalam tingkat untuk melaporkan jejak karbon operasionalnya secara akurat. Yang terakhir di komponen atau faktor legal itu adalah kepatuhan terhadap undang-undang perseroan terbatas dan regulasi OJK yang mengenai keuangan berkelanjutan menjadi kewajiban mutlak bagi Laju atau PT Jasa Berdikari Logistik sendiri sebagai perusahaan publik. Oke, lanjut. Di sini terkait bisnis eksternalnya, lalu ada bisnis internalnya secara ringkas, yaitu adalah untuk menciptakan nilai, yang mana di sini hasilnya adalah manajemen permintaan, perencanaan operasional, nanti akan menjadi fleet management and dispatching, yang mana untuk mengelola 504 plus armada serta menjaga retail. Lalu nanti untuk bisa dapat monitoring dashboard, reporting, dan invoicing dengan volume proportionnya itu adalah dedicated and integrated support tanpa sharing resource yang menjamin kepastian SLA absolut. Dengan customer segment itu adalah B2B retail itu Alfamidi, manufaktur ada Mulia Keramik, serta e-commerce ada Circlo. Dengan kesimpulan strategi semuanya adalah keunggulan efisiensi operasional terancam jika proses koordinasi masih mengandalkan cara manual atau by phone atau by smartphone dan silo data yang menghambat visibilitas. Oke. Nextnya di sini, di sini juga ada saya menganalisis mengenai kapasitas internal VIO-nya dan critical success factor-nya, yang mana dapat dilihat lebih jelas di sini untuk kapabilitas model bisnis dedicated logistik semuanya kecentang dengan keunggulannya adalah sustain advantage. Untuk kementerian jangka panjangnya juga sama, tetapi untuk integrasi sistem informasi dan teknologi informasi keuangan dan operasional ini ada capability gap-nya gitu. Nah, untuk faktor penentu keberhasilan sendiri ada pemenuhan SLA 100% untuk B2B dengan kebutuhan sistem informasi dan teknologi informasi adalah visibilitas operasional via smart tracking, lalu ada efisiensi BBM dan utilitas armada dengan kebutuhan SITI dengan AI powered road optimization, dan transisi sukses ke green logistik dengan kebutuhan SITI-nya itu adalah EF fleet management terpadu. Oke. Next mungkin ini ada sintesis strategi SWOT matriks, yang mana S-nya itu adalah model dedicated logistik dan rekam jejak 15 tahun. Strength-nya dengan weakness adalah margin 2,5% dan ketiadaan ERP. Lalu opportunities-nya adalah kebijakan green logistik dan boom e-commerce. Dengan threats-nya itu adalah volatilitas harga dan kelangkaan BBM subsidi. Nah, yang mana di sini strength dan opportunities-nya itu pertama adalah bisa dapat membangun ekosistem smart EF fleet management. Dengan strength dan threats-nya itulah kembangkan customer self-service portal. Dan untuk weakness opportunities-nya adalah implementasi backbone ERP dan business intelligence, dan weakness threat-nya adalah migrasi ke cloud native architecture. Next, di sini juga ada portofolio aplikasi existing, yang mana di sini juga ada kuadran atau McLaren strategic grid, yang mana di bagian strategiknya itu adalah manajemen dashboard. Di high potentialnya itu belum ada, dan di key operasionalnya itu adalah GPS telematics dan akurat atau akuntansi atau keuangan, dan supportnya itu disupport oleh digital invoicing. Dengan ringkasan gap analisis adalah didiagnosa
diagnosis bahwa infrastruktur saat ini tuh pertama terjadi silo data, yang mana aplikasi akurat atau keuangan dan make easy-nya itu atau operasionalnya itu berjalan secara terpisah dan tidak adanya integrasi. Lalu ada rekonsiliasi data masih manual dengan menunda identifikasi, inefisiensi biaya BBM dan ritase, absensi fondasi ERP yang menghambat aliran informasi, single source of truth, lalu belum adanya infrastruktur digital untuk mendukung operasional 500 armada IF ke depannya. Seperti itu. Di sini juga ada capability gap dan penyelarasan strategis yang dapat dilihat. Di sini ada kondisi as is, lalu ada kondisi to be yang dianalisis, lalu di sini juga ada tentang strategi bisnisnya itu adalah optimasi margin, laba dan transisi logistik hijau. Untuk kebutuhan sistem informasinya itu adalah visibilitas real time, analitik BBM dan pelaporan emisi. Lalu solusi infrastruktur TI-nya adalah infrastruktur cloud, middleware IoT dan AI engine. Next. Dengan di sini juga ada strategi masa depannya itu adalah pemisahan kebutuhan dan solusi, yang mana strategi sistem informasinya itu ada ERP, AI Fuel Analytics and Route Optimization, EF Fleet Management. Lalu untuk strategi teknologi informasinya adalah API Gateway and Middleware, ada Hybrid Cloud Architecture, Advanced IoT, dan Telematics. Lalu di sini juga ada gambaran arsitektur 2B-nya, serta di sini juga ada McLaren 2B yang setelah tadi sudah saya mention tentang McLaren as is-nya. Di sini ada pembaruan untuk McLaren 2B-nya dapat dilihat. Nah, ini untuk roadmap implementasi strategis pada tahun 2026 hingga tahun 2030 yang tadi diharapkan dapat ada 1000 plus truk listrik untuk logistik, armada logistik ini, di mana di sini juga dibagi menjadi 3 fase. Ada fase pertama di fondasi, fase kedua di pengembangan, fase ketiga di inovasi. Next juga ada business case, KPI, dan manajemen risiko, yang mana business case-nya itu adalah penurunan beban biaya energi atau OPEX sebesar 15-20%, lalu percepatan siklus penagihan, serta optimalisasi investasi untuk armada listriknya dengan KPI utama itu adalah sistem uptime sebesar 99,9%, lalu pemenuhan SL pengiriman, efisiensi konsumsi BBM yang turun hingga 15%, lalu ada user adoption 100%, yang mana integrasi pengemudi dan stafnya. Lalu untuk mitigasi resiko teknologi informasinya juga di sini dapat dilihat. Pertama ada tentang change management untuk membangun kultur data untuk menekan resistensi penggunaan lapangan. Lalu ada vendor lock-in, yang mana penggunaan OpenAI standar API standar dan disaster recovery, yang mana infrastruktur hybrid cloud menengah untuk mencegah terjadinya downtime logistik. Lalu untuk kesimpulan eksklusif serta saran strategisnya di sini adalah kesimpulan strategisnya itu adalah pertama, investasi backbone ERP dan AI adalah satu-satunya jalan mengubah margin 2,5% ini menjadi profitabilitas tinggi melalui kontrol data operasional. Yang kedua adalah kesiapan masa depan, yaitu untuk platform EV Fleet dan API Gateway untuk memastikan keberhasilan rencana logistik hijau atau green logistik dan diverifikasi ke ekosistem e-commerce. Lalu ada penyelarasan total, itu setiap teknologi yang diusulkan bermuara pada satu tujuan, itu menjamin kepastian SLA B2B sebagai keunggulan kompetitif absolut dari PT Jasa Berdikari Logistik ini. Lalu untuk saran aksi manajemennya adalah bentuk IT Steering Committee yang dipimpin langsung oleh direksi untuk mengawasi integrasi dan pengeluaran CAPEX TI. Lalu ada pelaksanaan change management yang masif untuk mengubah kultur kerja dari koordinasi yang biasanya dilakukan oleh smartphone dirubah menjadi budaya operasional yang berbasis data semuanya. Lalu yang terakhir ada geser fungsi teknologi informasi ini dari sekedar unit pendukung administratif menjadi business enabler utama penggerak pertumbuhan perusahaan. Oke. Lalu di sini juga dapat saya tampilkan
mengenai diagram-diagramnya yang tadi mungkin tidak masuk ke dalam PowerPoint. Ini ada diagram pastel. Lalu di sini juga saya melakukan analisis menganalisis bagian Porter's Five Force, yang mana dapat dilihat pada seperti ini. Ada trade of new entry, ada competitive rivalry, ada buyer power, ada supplier power, dan ada trade of substitution. Next. Di sini juga ada analisis SWOT eksternal untuk menganalisis opportunities dan threats-nya. Seperti ini tadi sudah saya tampilkan. Seperti ini. Lalu juga ada di sini ada business model canvas yang dapat dilihat. Yang ada key partners-nya siapa aja, itu ada key activities-nya, lalu ada value proposition, ada customer relationship, ada customer segments, ada channel, ada key resources, ada cost structure, dan ada revenue stream. Lalu juga ada